Hai, selamat datang di AK Indonesia News Channel. Sebelum kamu lanjut nonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. KTT G20 yang diselenggarakan di Bali telah sukses digelar. Para pemimpin-pemimpin dunia pun terkesan dengan pelaksanaan KTT G20 dan memuji Presiden Joko Widodo. Beberapa presiden pun menyampaikan kesan mereka baik melalui sosial media ataupun melalui konferensi pers, seperti Presiden Perancis Emmanuel Macron. Menurut Macron, KTT G20 ini adalah solidaritas. Pesan kesatuan sangat jelas diusung oleh Presiden Jokowi. Tidak hanya pesan kesatuan, menurut Macron, presidensi Indonesia G20 juga membuat ia merasa bahwa ada yang harus dicapai sehingga semuanya jadi lebih efisien. Sama halnya dengan Macron, Presiden China Xi Jinping juga terkesan dengan KTT G20 di Bali ini. Mr. Xi sangat terkesan dengan kehangatan dari Presiden Jokowi saat menyambutnya di KTT G20. Mr. Xi juga berharap hubungan kerjasama antara Indonesia dengan China bisa terus berlanjut dan bisa memberikan dampak positif bagi kedua negara. Presiden Turki Erdogan juga menilai kalau KTT G20 di Bali ini luar biasa. Erdogan mengapresiasi Presiden Jokowi karena telah sukses menggelar KTT G20. Erdogan juga berterima kasih atas keramahan semua pihak yang diberikan kepada dirinya dan delegasinya selama di Bali. Sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada KTT G20 ini, banyak yang tidak menyangka kalau akan menghasilkan kesepakatan yang konkret karena melihat ketegangan yang terjadi di beberapa negara, seperti ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Tapi Presiden Indonesia Joko Widodo berhasil menghasilkan sebuah deklarasi yang disebut Bali Leaders Declaration. Deklarasi ini terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang Ukraina. Keberhasilan Presiden Jokowi dalam menghasilkan Bali Leaders Declaration karena mengedepankan netralitas sehingga mampu mendapatkan kepercayaan global. KTT G20 juga berhasil membentuk Resilience and Sustainability Trust di bawah International Monetary Fund atau IMF dengan nilai 81,6 miliar US dollar. Dana ini nantinya akan digunakan untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis. Kemudian tidak hanya deklarasi dan Resilience and Sustainability Trust saja yang berhasil dihasilkan oleh Presiden G20 Indonesia. Tapi Pak Jokowi juga berhasil menghasilkan konkret deliverables yang berisi daftar proyek kerjasama negara anggota G20 dan undangan. Menurut Presiden Joko Widodo, proyek kerjasama tersebut akan membantu membumikan kerja G20 lebih dekat dengan rakyat. Di KTT G20 ini, Indonesia juga telah mengumpulkan komitmen investasi sekitar 8 miliar US dollar dengan beberapa negara, seperti dengan Korea dan China. Sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di tengah kebahagiaan atas keberhasilan KTT G20, ada sebuah insiden yang dialami oleh seorang anggota polisi.
Seorang anggota polisi ini merupakan anggota Badan Pemeliharaan Keamanan Markas Besar Kepolisian atau Baharkam Mabes Polri berinisial FNS. FNS berusia 22 tahun ditugaskan di Bali dalam rangka Bantuan Kendali Operasi atau BKO pengamanan KTT G20. Akan tetapi nasib naas menimpanya. Alih-alih ingin melepas penat dengan seorang PSK berinisial LKDS yang ia pesan melalui aplikasi micet, justru FNS tewas ditusuk di sebuah hotel di kota Denpasar, Bali. Awal mula kejadian FNS ditusuk karena FNS membatalkan kencannya dengan LKDS. FNS membatalkan kencan tersebut karena menilai LKDS tak sesuai dengan yang ada di foto. FNS pun meminta uangnya untuk dikembalikan. Karena tak terima kencannya dibatalkan oleh korban, terjadilah sebuah keributan. Teman LKDS yang mendengar keributan tersebut, F dan A menghampiri berniat untuk membantu LKDS. Keributan antara A dan FNS pun terjadi hingga terjadi penusukan. FNS ditusuk menggunakan senjata tajam di leher sebelah kanan oleh F dan ditendang oleh A. F dan A saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. F dan A dijerat pasal 351 jangto pasal 338 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sedangkan untuk LKDS ia dijadikan saksi dan tidak ditahan. Agar tidak ketinggalan update video terbaru, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.